Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Februari Putra dengan NPM 2175305. Di sini saya akan mempresentasikan Grand Design jaringan komputer Politeknik Negeri Lampung yang diimplementasikan ke dalam Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja kita ke slide yang kedua ya, yaitu analisa kebutuhan alat dan biaya. Untuk analisa kebutuhan alat dan biaya ini, untuk sebuah jaringan yang ada di Polinela ini kita membutuhkan 3 router, 8 switch, dan mungkin kurang lebih sekitar 500 PC ya. Sebelumnya saya telah bertanya atau sempat mewawancarai salah satu teknisi PT Puskom, Pak Adi, yang jaga ruang server ya. Kemarin saya sempat bertanya analisa kebutuhan alat dan biaya yang ada di Polinela, kira-kira perangkat apa saja yang sudah ada di Polinela dan bagaimana penyebarannya gitu. Nah, dari hasil wawancara kemarin itu tuh, kalau Polinela itu memakai 3 router, memakai 8 switch. Nah, untuk 3 router ini berada di dalam ruangan server ya. Dan untuk 8 switch ini tersebar di berbagai gedung yang ada di Polinela. Salah satunya itu juga ada yang tersimpan di ruang server. Jadi di ruang server tuh kalau tidak salah itu ada 3 router dan juga ada 1 switch ya. Dan switchnya itu adalah, untuk switchnya itu kalau nggak salah switchnya itu bukan tipe ya, switchnya itu switch katalis. Nah, oke. Untuk penyebaran switchnya, nah di sini saya buat 4 area ya biar mudah membaginya. Untuk area A sendiri ini ada perumahan yang ada di gerbang belakang di Polinela, lalu ada KHD, lalu ada Nusa Indah. Nah, untuk letak switchnya itu tuh berada di KHD. Untuk area B ini ada akademik, perpustakaan, gedung CB, dan lab bahasa. Nah, untuk letak switchnya itu tuh berada di akademik dan juga gedung CB. Untuk area C, nah untuk area C ini di setiap gedungnya itu tuh terdapat switch ya, gedung Ki, H, dan Sakura. Lalu untuk area D itu tuh ada gedung Jarkom, Seroja, dan gedung PPA. Nah, untuk letak switch itu berada di gedung Jarkom dan juga gedung PPA. Untuk router yang ada di Polinela ini nih, mereknya itu adalah router Mikrotik CCR 10368G2S dengan harga 20.900 ya. Lalu untuk switchnya sendiri, nah untuk switchnya sendiri nih dia ada 3 tipe ya. Untuk yang ini nih, untuk tipe yang ini nih dia berada di kalau tidak salah tuh di dalam ruang server ya. Untuk switch Cisco-nya itu tipenya WS-C3650 48PDE 48 port L3. Lalu untuk switch Cisco WS2960X24TS LL24 port ini nih berada di setiap gedung ya, di setiap gedung yang ada di Polinela. Untuk pembagiannya tuh saya kurang tahu ya, tapi yang jelas untuk yang merek ini, untuk yang WSC3650 ini dia berada di ruang server ya, di Jarkom. Untuk harganya tuh 100 juta, untuk yang tadi itu udah 20 juta. Dan untuk switch Cisco tipe yang terakhir tuh ada WSC2960 L16TSLL Catalyst 2960L dengan harga 11.055.000. Analisa kebutuhan alat dan biaya dari hasil analisa yang telah saya buat di sini saya tampung dalam bentuk tabel ya, dan juga saya tambahkan di sini nih ada data PC beserta mouse dan keyboard ya. Untuk kira-kira satu PC-nya itu tuh sekitar 8 juta untuk spesifikasi standar ya kurang lebih. Dan juga kan tadi kita di awal kira-kira di Polinela ini mungkin membutuhkan sekitar 500 PC di setiap gedung ya, penyebarannya setiap gedung. Jadi kita tambahkan dengan hasil harga router dan switchnya tadi itu hingga totalnya menjadi 4.293.755.000 ya. Ini adalah biaya yang sangat besar dan mahal sekali untuk membangun sebuah jaringan ada di Polinela. Oke, distribusi IP address secara VLSM. Secara VLSM itu tuh kita akan mengurutkan kebutuhan yang dari paling banyak hingga ke paling dikit. Nah, di sini saya membuat distribusi IP address ya, sesuai switch ya, sesuai jumlah switch yang ada di Polinela. Kan tadi di Polinela sendiri kan terdapat 8 switch ya yang tersebar di berbagai gedung. Nah, jadi untuk setiap area tuh saya jadikan satu ya.
Contohnya untuk yang pertama, untuk HD Nusa Indah dan Perumahan tuh totalnya kebutuhannya kira-kira 150. Lalu ada Gedung Sakura itu tuh kebutuhannya tuh 130. Untuk Gedung Seroja dan PPA jumlahnya itu adalah 90. Untuk Akademik dan Perpustakaan itu jumlahnya 50. Untuk Gedung CB dan Lab Bahasa itu totalnya ada 50. Untuk Gedung Jarkom dan Lab Analisis itu totalnya ada 50. Dan Gedung Ki dan Gedung H masing-masing kebutuhannya adalah 25. Jadi total distribusi IP address yang ada di Polinela ini adalah 570 ya untuk kebutuhan perangkatnya. Dan ini adalah hasil perhitungan VLSM yang telah saya buat untuk area-area yang telah untuk area yang ada di Polinela ya. Ini untuk kebutuhan dan alokasinya sudah saya buat di dalam tabel berikut ya. Nah, ini adalah screenshot topologi jaringan desain yang telah saya buat di dalam paket tracer ya. Nah, di sini saya memberikan sebuah IP terhadap router A ya. Dan setiap router A itu untuk portnya sendiri itu saya berikan IP agar bisa saling terhubung. Untuk router A pada port serial 000 itu saya beri IP address agar bisa terhubung dengan router B. Lalu router A juga kita beri IP address di setiap port gigabyte ethernetnya ya, gigabyte ethernet 00 agar bisa terhubung ke Jarkom. Lalu 01 itu agar bisa terhubung dengan PPA. Lalu Gigabit 02 untuk bisa terhubung ke KHD. Dan untuk IP addressnya, subnet mask, dan portnya ini sudah saya masukkan di dalam data tabel ya. Lalu untuk perangkat router B ya, agar router B ini bisa terhubung antar router A, router C, dan juga ke switch akademik dan switch CB. Di sini saya memberikan IP ke masing-masing portnya ya. Untuk port serial 001 itu tuh dengan IP address 10.5.10.2 ini agar dia bisa terhubung ke router A yang ini. Lalu untuk serial 000 ini kita berikan IP address agar bisa terhubung ke router C yang ini 00. Lalu untuk router B agar bisa terhubung ke masing-masing switch itu kita berikan IP di port gigabyte 00 untuk bisa terhubung ke akademik. Lalu kita berikan IP address ke port gigabyte 01 agar bisa terhubung ke gedung CB. Lalu yang terakhir kita di sini memberikan sebuah IP address di dalam perangkat router C agar bisa terhubung ke masing-masing perangkat. Nah, di sini dari gambar di sini untuk gedung C ini terhubung ke 3 switch yaitu Sakura, Gedung H dan Gedung Ki dan juga router B. Nah, untuk ini kita memberikan sebuah IP ke portnya ya. Untuk port SE001 ini agar dia bisa terhubung ke router B. Jadi di sini kita memberikan sebuah IP addressnya. Lalu untuk Gigabit 00 ini kita agar kita bisa terhubung ke Gedung Ki, lalu Gigabit 01 agar kita bisa terhubung ke Gedung H, dan Gigabit 02 agar kita bisa terhubung ke Sakura. Dan ini adalah informasi yang telah saya rangkum di dalam sebuah tabel ya dari hasil routing yang telah saya buat ya. Oke, selanjutnya itu kita akan melakukan routing statik atau IP route. Fungsinya routing statik atau IP route ini sendiri adalah agar setiap router tuh bisa terhubung atau bisa saling komunikasi satu sama lain, dan juga di setiap perangkat yang ada di sini tuh bisa saling berkomunikasi satu sama yang lain. Contoh kecilnya itu tuh pada gedung kini kita bisa tes ping punyanya IP address dari analisis. Lalu PC perpustakaan ini bisa kita tes ping di dalam PC Sakura. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk routing statik ini telah saya buat dalam bentuk data berikut ya. Untuk data berikut
untuk router A, untuk router B, untuk C. Nah, di sini saya telah melakukan routing static IP route-nya di dalam Cisco Packet Tracer ya. Nah, untuk pembuktiannya apakah routing static yang telah saya buat ini berhasil, mari kita buka Packet Tracer yang telah saya buat ya sebelumnya. Nah, ini adalah topologinya. Oke, jadi di sini saya telah melakukan IP route ya. Di sini telah melakukan IP route agar semua perangkat ini nih bisa saling terhubung antara satu sama yang lain. Contoh di sini saya akan coba tes ping ya. Coba tes ping dari gedung H. Kita akan tes ping gedung H. Gedung H ya. Untuk IP analisis di sini dia 192.5.3.45 ya. 192.5.3.45 ya. Tes ping. Kita akan coba. Oke, terhubung ya, walaupun sempat ada request send out, tetapi berhasil terhubung. Oke, ini komunikasi dari PC gedung H ke analisis. Nah, sekarang saya akan tes dari gedung Q dengan IP address 192.5.3.100 ini ke akademik ya. Akademik. Oke, kita tes ping ya di sini desktop. Tes ping 192.5.2.135. 135 ini punyanya IP address dari PC, salah satu PC dari PC akademik ya. Di sini PC akademik. Oke, kita sini enter. Oh iya, sebentar ini salah IP ya. Wait. 135. Oke, berhasil terhubung ya. Oke, selanjutnya kita akan coba dari PC akademik ya. Kita akan coba tes ping punyanya dari PC analisis ya. Kita tes coba. Ping 192 isi dari Jarcom sendiri dia 192.3.5.3.5 ya. Oke. Oke, berhasil terhubung ya. Oke, untuk IP route yang telah saya lakukan sebelumnya di dalam project ini berhasil ya. Untuk IP route nya itu berhasil. Jadi setiap perangkat ini nih sudah bisa saling terhubung ya satu sama lain ya. Oke, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf dalam penyampaian materi. Maaf bila ada salah-salah kata ataupun kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.